Gak nyangka ya, permaisuri kita melahirkan anak seperti Kendil. Tak ada seorang pun di tanah Jawa yang menyangka bahwa sebuah kendil retak teronggok di sudut dapur seorang janda miskin kelak akan mengguncang istana dan membuka rahasia dosa para bangsawan. Anakku, kenapa bentuk kamu kayak begini? Dari tubuh tanah liat itu lahir doa, air mata, dan kesabaran yang perlahan berubah menjadi takdir besar. Inilah kisah tentang hinaan yang disimpan sebagai kekuatan dan kutukan yang menyamar sebagai anugerah. Rasakan kamu, permaisuri. Kamu telah melahirkan anak mirip Kendil. Pada suatu masa, kerajaan Ngurawan hidup dalam kemakmuran dan kedamaian, dipimpin oleh raja yang arif, namun mudah diliputi rasa ragu. Sang permaisuri dikenal lembut, rendah hati, dan dicintai rakyat karena kebaikannya yang tulus. Setiap langkahnya di istana selalu diiringi doa dan harapan bagi kesejahteraan negeri. Namun, di balik tirai sutra istana, tumbuh iri hati yang gelap dan beracun. Dewi Dursilawati, selir raja yang ambisius, merasa cintanya terabaikan dan kedudukannya terancam. Melihat permaisuri mengandung calon pewaris tahta, kebenciannya berubah menjadi niat jahat yang tak lagi terbendung. Pada suatu malam tanpa bintang, Dewi Dursilawati melakukan ritual terlarang. Mantra-mantra hitam dilafalkan dengan bisikan penuh dendam, memanggil kekuatan gelap untuk mengutuk janin permaisuri. Kutukan itu tidak membunuh, tetapi mengubah takdir sang bayi menjadi sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Hari kelahiran itu seharusnya menjadi hari penuh sukacita di istana. Genderang sudah disiapkan, tabuhan doa telah dilantunkan sejak pagi, dan para dayang menanti dengan wajah berbinar. Namun, kegembiraan itu runtuh ketika tangis aneh terdengar dari ruang permaisuri. Bayi yang lahir tidak berbentuk manusia sebagaimana mestinya. Tubuhnya bulat, keras, menyerupai kendil tanah liat, namun hidup dan bernapas. Para tabib istana gemetar, sementara sang permaisuri memeluk makhluk itu dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Raja dilanda ketakutan dan rasa malu. Demi menjaga martabat kerajaan, ia mengambil keputusan berat yang kelak disesalinya. Bayi itu harus disembunyikan dari dunia istana, dititipkan kepada rakyat jelata, dan dilupakan sebagai noda dalam sejarah kerajaan. Di sebuah desa sunyi di pinggir hutan, hiduplah seorang janda miskin bernama Mbok Rondo. Hidupnya sederhana, hanya ditemani tungku tua dan doa-doa panjang setiap malam. Ia terkejut ketika seorang utusan istana menitipkan sebuah kendil yang hidup kepadanya. Tanpa banyak bertanya, Mbok Rondo menerima titipan itu dengan hati terbuka. Ia merasakan kehangatan aneh ketika menyentuh kendil tersebut, seolah ada jiwa suci yang bersemayam di dalamnya. Sejak saat itu, ia memanggilnya dengan penuh kasih, Joko Kendil. Mbok Rondo merawat Joko Kendil seperti anak kandungnya sendiri. Ia mengajarinya sopan santun, kesabaran, dan rasa syukur meski hidup berkekurangan. Dari gubuk reot itulah, benih kebajikan dan keteguhan hati mulai tumbuh perlahan. Seiring waktu, Joko Kendil tumbuh menjadi makhluk yang cerdas dan rajin. Ia membantu Mbok Rondo bekerja, menggelindingkan tubuhnya ke ladang dan hutan demi mengumpulkan kayu bakar. Tubuhnya yang keras membuatnya kuat menghadapi panas dan hujan. Namun, dunia luar tidak sebaik rumah kecil mereka. Anak-anak desa sering mengejek dan melemparinya dengan batu, menertawakannya sebagai makhluk aneh dan hina. Setiap benturan hanya menimbulkan bunyi tanah liat tanpa melukai tubuhnya. Joko Kendil tidak pernah membalas perlakuan buruk itu. Ia memilih diam, menahan perih di dalam hati, dan mendoakan mereka yang menghina. Dari situlah, tanpa disadari siapapun, kekuatan batin Joko Kendil semakin ditempa oleh penderitaan. Pada malam-malam sunyi, ketika Mbok Rondo telah terlelap, Joko Kendil sering melantunkan doa dalam hati.
Ia memohon bukan untuk menjadi tampan atau dihormati, melainkan agar bisa membahagiakan ibunya. Doa itu mengalir tulus, menyatu dengan hembusan angin malam. Kadang, cahaya samar muncul di sekitar tubuh kendilnya, lalu menghilang sebelum fajar tiba. Tak ada seorang pun yang menyadarinya, termasuk Mbok Rondo. Alam seakan menyimpan rahasia besar tentang siapa Joko Kendil sebenarnya. Pada suatu pagi, Joko Kendil mengutarakan keinginannya yang mengejutkan. Ia ingin pergi ke istana untuk mencari jodohnya sendiri. Mbok Rondo terdiam lama karena tanpa ia sadari, takdir besar mulai bergerak menuju gerbang kerajaan. Pagi itu, Joko Kendil berpamitan kepada Mbok Rondo dengan hati bergetar. Ia tidak membawa bekal selain restu dan doa, karena ia percaya takdir tidak bisa ditawar dengan harta. Mbok Rondo memeluk Kendil itu erat, menahan air mata, seolah merasakan perpisahan yang lebih besar dari sekadar perjalanan jauh. Perjalanan menuju istana bukanlah hal mudah bagi Joko Kendil. Jalanan berbatu, tanjakan curam, dan hujan lebat menghadangnya sepanjang hari. Namun, tubuh Kendilnya yang keras justru membuatnya mampu bertahan, seakan alam turut menguji keteguhan niatnya. Setiap malam, Joko Kendil beristirahat di bawah langit terbuka. Dalam kesunyian, ia merasakan denyut aneh di dalam dirinya, seperti kekuatan yang terbangun perlahan. Tanpa ia sadari, langkah kecilnya telah menggerakkan roda nasib kerajaan. Ketika Joko Kendil tiba di gerbang istana, para penjaga terbahak melihat wujudnya. Mereka menertawakan periuk tanah liat yang mengaku hendak melamar putri raja. Suara ejekan menggema, menusuk batin, namun Joko Kendil tetap diam dan sopan. Berita tentang makhluk aneh itu cepat menyebar ke seluruh istana. Para bangsawan dan pangeran berkumpul, menjadikan Joko Kendil bahan olok-olok. Bagi mereka, kehadiran Joko Kendil dianggap penghinaan terhadap darah bangsawan. Namun, di tengah gelombang hinaan itu, raja memerintahkan agar Joko Kendil tetap diizinkan masuk. Ada kegelisahan aneh di hati sang raja, seolah bayangan masa lalu perlahan mengetuk kesadarannya. Di hadapan raja, Joko Kendil menyampaikan lamarannya dengan tutur kata halus dan penuh hormat. Ia tidak menyebutkan kekayaan atau kedudukan, hanya janji untuk setia dan bertanggung jawab. Keheningan menyelimuti balairung istana. Raja menyerahkan keputusan kepada putri-putrinya. Satu persatu, mereka menolak dengan wajah jijik dan kata-kata menyakitkan. Hingga tibalah giliran putri bungsu, Putri Ngapunten, yang sejak tadi memperhatikan Joko Kendil dengan mata penuh iba. Dengan suara lembut namun tegas, Putri Ngapunten menerima lamaran itu. Ia percaya bahwa ketulusan tidak bisa dinilai dari rupa. Keputusan itu mengguncang istana dan menyalakan api takdir yang tak bisa dipadamkan. Pernikahan Joko Kendil dan Putri Ngapunten dilangsungkan tanpa kemeriahan. Tidak ada gamelan megah atau pesta besar seperti pernikahan bangsawan lainnya. Banyak tamu hadir hanya untuk menertawakan dan merendahkan pasangan itu. Putri Ngapunten menerima semua hinaan dengan kepala tegak. Ia memperlakukan Joko Kendil dengan hormat, berbicara lembut, dan melayaninya tanpa rasa malu. Sikapnya perlahan menumbuhkan kekuatan batin yang selama ini terkunci dalam diri Joko Kendil. Pada malam pertama, ketika istana terlelap, cahaya samar mulai muncul di kamar mereka. Putri Ngapunten merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda, seolah rahasia besar tengah berdenyut di balik wujud Kendil suaminya. Setiap malam, Putri Ngapunten mendengar langkah halus dan hembusan napas manusia di kamar mereka. Saat fajar tiba, Joko Kendil kembali dalam wujud Kendil, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keanehan itu membuat sang putri diliputi rasa penasaran dan harap. Suatu malam, cahaya itu semakin terang, memenuhi seluruh ruangan. Putri Ngapunten melihat bayangan seorang pria tinggi dan tegap terpantul di dinding kamar. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan takjub. Ia mulai menyadari bahwa Joko Kendil bukanlah makhluk biasa. Di balik tanah liat yang retak, tersembunyi kesatria yang menunggu waktu untuk bangkit.
dan saat itu semakin dekat tanpa seorang pun mampu menghentikannya. Putri Ngapunten semakin sulit memejamkan mata setiap malam. Hatinya dipenuhi pertanyaan tentang sosok suaminya yang berubah tanpa jejak saat gelap menyelimuti istana. Ia tidak merasa takut, justru muncul rasa aman yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di siang hari, Putri Ngapunten melihat bagaimana Joko Kendil tetap menerima hinaan dengan kesabaran yang nyaris tak manusiawi. Setiap kata kasar dari para bangsawan hanya dijawab dengan diam dan sikap rendah hati. Disitulah sang putri semakin yakin bahwa kekuatan sejati bersemayam di balik wujud yang hina. Dalam doa-doanya, Putri Ngapunten memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ia merasa takdirnya terikat pada rahasia besar, dan hanya dengan ketulusan ia bisa membukanya tanpa menghancurkan apapun yang dicintainya. Sementara itu, sang raja mulai dilanda mimpi-mimpi aneh. Ia sering melihat seorang bayi berbentuk kendil menangis di tengah istana yang runtuh. Setiap kali terbangun, dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang telah lama terkubur. Raja memanggil tabib dan penasihat spiritual kerajaan, namun tak satu pun mampu mengusir bayangan itu. Nama Mbok Rondo dan sebuah desa terpencil kerap terucap dalam mimpinya, membuat ingatan lama perlahan kembali. Di sudut lain istana, Dewi Dursilawati merasakan kegelisahan yang sama. Ia sadar bahwa kehadiran Joko Kendil bukan kebetulan. Kutukan yang pernah ia lepaskan kini bergetar, seolah menuntut balasan. Dewi Dursilawati mulai menebar racun kata di antara bangsawan istana. Ia menyebut Joko Kendil sebagai pertanda buruk, pembawa sial yang akan meruntuhkan kejayaan kerajaan. Banyak yang terpengaruh oleh bisikannya karena takut akan hal-hal yang tak mereka pahami. Ia mendesak raja agar menyingkirkan Joko Kendil dengan alasan menjaga kehormatan tahta. Setiap kalimatnya tersusun rapi, seolah penuh kepedulian, padahal syarat dendam dan ketakutan. Dewi Dursilawati tahu waktunya hampir habis, namun raja mulai ragu pada nasihat selirnya. Kata-katanya tak lagi terdengar jujur. Kecurigaan tumbuh, perlahan namun pasti, seperti retakan kecil di tembok istana yang kokoh. Tekanan terhadap Joko Kendil semakin berat. Ia dipaksa melakukan pekerjaan kasar di lingkungan istana, di bawah terik matahari dan ejekan para prajurit. Semua itu dimaksudkan untuk menghinanya hingga ia menyerah dan pergi. Putri Ngapunten menyaksikan semuanya dengan hati teriris. Namun ia menahan diri karena tahu campur tangannya hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih berdiri di sisi suaminya dalam diam sebagai bentuk kesetiaan tertinggi. Di tengah penderitaan itu, tubuh kendil Joko Kendil mulai menunjukkan retakan halus. Bukan retakan kehancuran, melainkan pertanda bahwa sesuatu di dalamnya sedang bangkit dan bersiap keluar. Malam itu, cahaya di kamar mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Putri Ngapunten merasakan getaran lembut di lantai, seakan tanah bernafas bersama rahasia yang hendak terungkap. Hatinya berdebar antara takut dan pasrah. Joko Kendil berbicara dengan suara yang berbeda, lebih dalam dan tegas. Ia meminta Putri Ngapunten untuk tidak terkejut jika malam itu takdir berubah. Kata-katanya penuh makna, seperti perpisahan dari wujud lama. Di sudut kamar, garis retakan pada tubuh kendil semakin jelas. Takdir telah memilih waktunya. Dan ketika fajar menyingsing, tak satu pun di istana akan tetap sama seperti sebelumnya. Saat malam mencapai puncaknya, cahaya di kamar Putri Ngapunten berubah menjadi sinar keemasan yang menyilaukan. Retakan pada tubuh kendil Joko Kendil mengeluarkan bunyi halus seperti tanah yang terbelah setelah hujan panjang. Udara terasa hangat dan bergetar oleh kekuatan yang tertahan lama. Dengan tangan gemetar, Putri Ngapunten melangkah mendekat. Ia tidak bermaksud merusak, hanya mengikuti dorongan batin yang tak bisa ditolak. Ketika sentuhannya mengenai tubuh kendil, lapisan tanah liat itu runtuh perlahan, jatuh menjadi kepingan-kepingan kecil di lantai kamar. Dari balik pecahan itu, muncullah sosok pria gagah
berwajah teduh dan bercahaya. Tubuhnya tegap, matanya menyimpan kedalaman doa dan penderitaan yang telah lama dipendam. Joko Kendil akhirnya kembali ke wujud sejatinya sebagai seorang kesatria. Putri Ngapunten terdiam, tak mampu berkata-kata. Sosok di hadapannya bukan hanya tampan, tetapi memancarkan wibawa yang membuat hati merasa aman. Ia berlutut, bukan karena takut, melainkan karena menyadari kebesaran takdir yang sedang terungkap. Joko Kendil menjelaskan asal-usulnya dengan suara tenang. Tentang kutukan yang membelenggu sejak lahir, tentang kesabaran yang harus dijalani, dan tentang keyakinan bahwa hanya ketulusan cinta yang mampu membebaskannya. Setiap kata mengalir jujur tanpa amarah. Pada saat itu, kesaktian Joko Kendil bangkit sepenuhnya. Tubuhnya kuat, batinnya mantap, dan jiwanya menyatu dengan kekuatan alam. Ia bukan sekadar manusia yang bebas dari kutukan, tetapi pemimpin yang telah ditempa oleh penderitaan. Cahaya dari kamar Putri Ngapunten menyebar ke seluruh istana. Para penjaga berhamburan, para bangsawan terbangun dengan rasa takut. Kabar tentang kesatria bercahaya yang muncul dari kamar Joko Kendil menyebar secepat angin. Raja bergegas datang, diiringi para penasihat dan prajurit. Saat melihat Joko Kendil dalam wujud aslinya, darahnya seakan berhenti mengalir. Wajah itu, aura itu, mengingatkannya pada dosa lama yang tak pernah benar-benar hilang. Dewi Dursilawati berdiri di kejauhan, wajahnya pucat pasi. Ia merasakan kekuatan kutukannya runtuh. Malam itu, kebenaran tak lagi bisa disembunyikan oleh tipu daya atau kedudukan. Di hadapan raja dan seluruh bangsawan, Dewi Dursilawati akhirnya tersungkur. Mantra-mantra yang pernah ia lafalkan kembali menghantam batinnya sendiri. Dengan suara bergetar, ia mengakui perbuatannya mengutuk permaisuri dan bayi yang dikandungnya. Istana diliputi keheningan yang berat. Raja jatuh berlutut, menyesali keputusan masa lalu yang didorong oleh rasa malu dan ketakutan. Ia menyadari bahwa kejahatan tumbuh subur bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena pembiaran. Atas keputusan raja, Dewi Dursilawati diusir dari kerajaan, dicabut segala gelar dan kehormatannya. Hukuman itu bukan sekadar balas dendam, melainkan penegasan bahwa keadilan harus ditegakkan, meski terlambat. Raja memeluk Joko Kendil dengan air mata yang tak tertahan. Ia mengakui Joko Kendil sebagai putra darah dagingnya, pewaris sah yang telah lama terbuang. Istana yang dulu menjadi tempat pengusiran kini menjadi saksi kepulangan. Putri Ngapunten berdiri di sisi suaminya dengan senyum haru. Ia tidak menyesal sedikit pun atas pilihannya. Kesetiaannya telah membuka takdir besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh kerajaan. Di pagi hari, matahari menyinari istana dengan cahaya baru. Joko Kendil kini dikenal sebagai pangeran sejati, melangkah ke masa depan dengan tekad untuk memimpin tanpa dendam, membawa keadilan dari luka masa lalu. Penobatan Joko Kendil sebagai pangeran dilakukan tanpa pesta berlebihan. Raja menghendaki upacara sederhana sebagai bentuk penebusan atas masa lalu. Gamelan berbunyi lirih, seolah ikut menundukkan diri di hadapan takdir yang akhirnya lurus. Rakyat yang hadir menyaksikan dengan rasa tak percaya. Sosok yang dulu mereka dengar sebagai makhluk hina kini berdiri tegap dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. Tidak ada kesombongan dalam sikapnya, hanya ketenangan yang menular. Joko Kendil menerima gelar dengan kepala tertunduk. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kekuasaan tidak akan menjadikannya lupa pada penderitaan yang pernah ia jalani. Di tengah kemegahan istana, ingatan Joko Kendil kembali pada gubuk kecil di pinggir hutan. Ia teringat tangan Renta Embok Rondo yang selalu mengelus tubuh Kendilnya dengan kasih tanpa syarat. Hatinya dipenuhi rindu dan rasa bersalah. Ia memohon izin kepada raja untuk menjemput ibu angkatnya. Raja mengangguk dengan mata basah, menyadari bahwa darah tidak selalu menjadi ikatan terkuat dalam hidup manusia. Ketika Mbok Rondo dibawa ke istana, ia tertegun melihat pangeran yang berlutut di hadapannya.
Air mata jatuh tanpa suara, menyatukan masa lalu dan masa depan dalam satu pelukan. Mbok Rondo tidak meminta apapun dari istana. Ia hanya bersyukur melihat anak yang dibesarkannya hidup bahagia dan dihormati. Kesederhanaannya membuat para bangsawan tertunduk malu. Di hadapan raja dan rakyat, Mbok Rondo memberi restu dengan doa-doa yang lirih namun penuh daya. Kata-katanya sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang tak bisa ditandingi mantra apapun. Sejak hari itu, Mbok Rondo tinggal di istana sebagai ibu yang dihormati. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa kebajikan lahir dari ketulusan, bukan dari kemewahan. Kedamaian tak berlangsung lama. Dari perbatasan kerajaan datang kabar tentang kekacauan dan perampokan yang mengancam rakyat kecil. Para bangsawan gelisah, belum percaya sepenuhnya pada pangeran baru. Joko Kendil menawarkan diri untuk turun langsung. Ia tidak membawa pasukan besar, hanya beberapa prajurit setia dan keyakinan pada keadilan. Keputusan itu dianggap nekat, namun ia tetap melangkah. Di hadapan rakyat yang ketakutan, Joko Kendil berdiri sebagai pelindung. Keberaniannya menumbuhkan harapan yang telah lama padam. Ketika para perusuh menyerang, Joko Kendil tidak langsung menghunus senjata. Ia menggunakan wibawa dan kata-kata untuk meredam amarah. Namun, ketika kekerasan tak terelakkan, kesaktiannya muncul dengan terukur. Tenaganya kuat, gerakannya cepat, tetapi tak satu pun serangannya mematikan. Ia melumpuhkan tanpa membunuh, menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari darah yang tertumpah. Kabar tentang kepemimpinannya menyebar luas. Rakyat mulai percaya bahwa pangeran ini berbeda dari penguasa sebelumnya. Rakyat dari berbagai penjuru datang ke istana membawa hasil bumi sebagai tanda syukur. Mereka tidak takut lagi pada kekuasaan karena merasa dilindungi. Nama Joko Kendil mulai disebut dengan penuh hormat. Para bangsawan yang dulu mencemooh kini terdiam. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kesabaran dan ketulusan membentuk pemimpin sejati. Tidak ada lagi tawa hina, hanya rasa segan. Raja mengamati semuanya dengan hati lega. Ia tahu kerajaannya berada di tangan yang tepat. Dalam pertemuan dengan para penasihat, Joko Kendil menolak kebijakan yang menindas rakyat kecil. Ia mengingat masa lalunya sebagai makhluk hina yang tak memiliki suara. Pengalaman itu menjadi dasar setiap keputusannya. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat pemuas ambisi. Setiap hukum harus melindungi yang lemah, bukan menguatkan yang sudah berkuasa. Ajaran itu perlahan mengubah wajah kerajaan. Keadilan tidak lagi menjadi kata kosong, melainkan napas kehidupan sehari-hari. Merasa tugasnya telah selesai, sang raja memilih menyerahkan tahta sepenuhnya. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam pertapaan, menebus kesalahan dengan doa dan pengabdian. Penyerahan tahta berlangsung khidmat. Raja lama menunduk di hadapan putranya sendiri, mengakui kebesaran hati yang melampaui darah dan tahta. Dengan berat hati namun tekad bulat, Joko Kendil menerima tanggung jawab itu. Ia tidak lagi sekadar pangeran, melainkan raja bagi seluruh rakyatnya. Di bawah pemerintahan Joko Kendil, kerajaan berkembang tanpa penindasan. Pajak diringankan, hukum ditegakkan dengan adil, dan suara rakyat didengar. Istana tidak lagi menjadi menara gading yang jauh dari kehidupan nyata. Putri Ngapunten berdiri sebagai permaisuri yang bijak. Ia menjadi penyeimbang, mengingatkan raja akan pentingnya kelembutan dalam kekuasaan. Keduanya memerintah dengan saling percaya. Kerajaan Ngurawan memasuki masa keemasan yang dikenang lintas generasi. Di usia senjanya, Raja Joko Kendil sering duduk di serambi istana, memandangi matahari terbenam. Ia teringat masa ketika dirinya hanya sebuah kendil yang diremehkan dunia. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Kisah hidupnya diceritakan dari desa ke desa, dari ibu kepada anak. Bukan sebagai dongeng tentang keajaiban semata, melainkan tentang kesabaran, ketulusan, dan keadilan. Begitulah legenda Joko Kendil hidup selamanya. Mengajarkan bahwa dari kehinaan bisa lahir kemuliaan,
dan dari kesabaran tumbuh kekuatan yang tak tergoyahkan. Meski kerajaan berada dalam masa keemasan, Joko Kendil menyadari bahwa ujian sejati seorang raja tidak selalu datang dalam bentuk peperangan. Pada suatu musim paceklik panjang, hujan enggan turun dan ladang-ladang mulai mengering. Rakyat diliputi kecemasan, mengingatkan sang raja pada masa kecilnya yang penuh kekurangan. Alih-alih memerintahkan ritual besar atau memaksa rakyat bekerja lebih keras, Joko Kendil memilih turun langsung ke desa-desa. Ia mendengarkan keluhan, menghibur yang putus asa, dan membagi persediaan istana tanpa ragu. Tindakan itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan soal perintah, melainkan kehadiran. Pada malam puncak paceklik, Joko Kendil bersemedi sendirian di tempat ia dulu sering berdoa sebagai Kendil. Ia memohon bukan untuk kejayaan, melainkan untuk keselamatan rakyatnya. Tak lama kemudian, hujan turun perlahan, seolah alam menjawab ketulusan yang tak pernah berubah. Menyadari bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, Joko Kendil mulai mempersiapkan penerus dengan hati-hati. Ia mendidik para calon pemimpin bukan dengan kemewahan, melainkan dengan pengalaman hidup bersama rakyat kecil. Ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah guru terbaik bagi kebijaksanaan. Putra-putri kerajaan diajak menyusuri desa, bekerja di sawah, dan mendengar kisah orang-orang yang sering dilupakan istana. Dari situ, tumbuh pemahaman bahwa tahta bukan hadiah, melainkan amanah yang berat. Nilai-nilai itu menjadi dasar pemerintahan berikutnya. Joko Kendil menulis ajaran-ajarannya dalam bentuk petuah sederhana. Tidak ada kata-kata tinggi, hanya nasihat tentang sabar, adil, dan setia pada nurani. Naskah itu kelak dikenal sebagai pedoman kepemimpinan yang diwariskan turun-temurun. Pada suatu senja yang tenang, Joko Kendil merasa waktunya telah dekat. Ia meminta diantarkan ke desa tempat Embok Rondo dulu membesarkannya. Di sana, ia duduk di depan gubuk yang telah lama kosong, mengingat doa-doa yang menguatkannya di masa lalu. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidupnya telah berputar penuh. Dari Kendil yang hina, menjadi raja yang dihormati, lalu kembali pada kesederhanaan batin. Dalam hembusan napas terakhirnya, ia berpesan agar kisahnya tidak diagungkan, melainkan dipetik hikmahnya. Konon, setelah kepergiannya, di tempat itu tumbuh sebuah kendil tanah liat yang tak pernah pecah meski diterpa zaman. Orang-orang percaya, selama kesabaran dan kebaikan dijaga, roh ajaran Joko Kendil akan tetap hidup di hati manusia. Beberapa tahun setelah wafatnya Joko Kendil, kerajaan Ngurawan tetap berdiri dalam ketentraman. Namun pada malam-malam tertentu, para petani yang melintas di dekat bekas gubuk Embok Rondo mengaku mendengar suara lirih, seperti doa yang dibisikkan angin dari dalam tanah. Tidak menakutkan, justru menenangkan, seolah mengingatkan manusia agar tetap rendah hati. Di tempat itu, kendil tanah liat yang konon muncul setelah kepergian Joko Kendil tetap utuh meski hujan dan panas silih berganti. Anak-anak desa sering duduk di sekelilingnya, mendengarkan para tetua bercerita tentang raja yang lahir dari hinaan. Kisah itu hidup bukan karena keajaiban, melainkan karena nilai yang diwariskannya. Lama-kelamaan, tempat itu menjadi ruang perenungan bagi siapa saja yang mencari ketenangan batin. Orang-orang percaya bahwa selama kesabaran dijaga dan kekuasaan tidak melupakan kemanusiaan, suara dari tanah itu akan terus berbisik. Dan di sanalah legenda Joko Kendil benar-benar berakhir, bukan sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai tuntunan hidup yang terus berjalan bersama waktu. Waktu terus berjalan, kerajaan berganti pemimpin, dan nama Ngurawan perlahan berubah dalam peta sejarah. Namun, kisah Joko Kendil tidak pernah benar-benar pudar. Ia hidup dalam tembang rakyat, dalam petuah para sesepuh, dan dalam cerita yang dibisikkan ibu kepada anaknya sebelum tidur. Setiap kisah yang diceritakan selalu berujung pada satu pesan yang sama. Jangan menilai manusia dari rupa luarnya. Di desa-desa, orang-orang mulai menggunakan nama Kendil sebagai lambang kesabaran dan keteguhan hati. Bila seseorang dihina, namun tetap berbuat baik, mereka berkata bahwa orang itu menyimpan kendil di dadanya.
Ungkapan itu menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar sering tersembunyi di balik kerendahan dan diam. Pada akhirnya, legenda Joko Kendil tidak ditutup oleh kematian atau runtuhnya istana, melainkan oleh kesadaran kolektif manusia. Selama masih ada yang memilih sabar daripada dendam, adil daripada kuasa, dan tulus daripada sombong, maka Joko Kendil akan terus bernapas, bukan sebagai raja atau kesatria, melainkan sebagai suara nurani yang hidup di setiap hati.